Halo teman-teman yang hobis, ya jangan kaget ya, sekarang saya jadi hostnya untuk di konten ini. Nah sekarang kita tuh mau bikin konten unik nih. Dari rasa penasaran saya sebenarnya si konten ini dibuat ya. Saya kan baru nih join di Gen Hobis. Setelah saya berjalan beberapa lama di bidang dokumentasi dan pengeditan konten untuk Gen Hobis, saya merasa penasaran gitu sama latar belakang masing-masing tim Gen Hobis. Mulai dari ownernya Om Sandy, marketingnya yang fenomenal Om Anggi, lalu Om Mamat yang selalu kocak, dan ada Ujang yang bikin kita gregetan ya, susah masuk kamera. Nah sekarang kita bakal kupas tuntas semuanya agar semuanya bisa terekspos backgroundnya. Dan satu lagi yang paling fenomenal dan bikin penasaran kalian semua, Om Bos Lee. Nah itu dia, nanti sosok misterius ini akan kita kupas juga, oke? Nah sekarang kita akan mulai sidak masing-masing. Langsung aja kita kagetin mereka ya, oke? Oke, check it out. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, and tako loncengnya. Oke, diantos. Guys, ini dia satu lagi yang marketing fenomenal itu yang tadi saya sebutin, Om Anggili. Halo Om Anggili. Halo. Lagi apa nih? Biasa, moto-moto. Oh iya, ini mau bikin konten, minta waktunya bentar bisa nggak? Bisa. Nah iya ya, yuk kita duduk aja biar santai. Ininya bisa ditinggal bentar Dulu ya. Oke, mari kita langsung ke ruang. Taruhnya nya. Oh boleh, sok mau diampihan dulu boleh. Halo Om Anggi. Halo, Ko Budi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat nih. Semoga teman-teman Gen Hobis sehat selalu Amin, semuanya. amin, amin, amin. Oh ya Om Anggi, kita lanjutkan yang tadi ya. Ya. Kita kan mau mengupas nih dari rasa penasaran saya kepada tim Gen Hobis. Iya betul. Pertama, saya akan tanya ke Om Anggi nih. Om Anggi tuh sekarang posisinya apa sih di Gen Hobisnya? Jualan, marketing, Marketing. Oke. pemasaran dari Sabang sampai Merauke. Oh, Iya. yang selalu membahas offline dan online ya? Iya, itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Oke. Nih, ini saya teh yang penasarannya tuh pernah ada suka dukanya apa aja sih Om Anggi itu di Gen Hobis? Oh banyak, tentunya ya. Sukanya di dunia hobi ini banyak saudara tentunya ya. Saudara yang tadinya nggak hobi burung, tanya-tanya ke saya, dijelaskan dan lain sebagainya, jadi hobi ke burung itu banyak ya. Intinya mah jadi banyak saudara lah. Dari Sabang sampai Merauke. Tuh bayangkan banyak saudara dari Sabang sampai Merauke, saling mendoakan lancar selalu, sehat selalu. Berarti Om Anggi mah kalau memberi pelayanan tuh dengan hati yang ini ya, Yang tulus, tulus ya. harus. Makanya banyak yang menjadi saudara Ya, akhirnya. betul. Nah itu kan tadi sukanya, Ya. kalau dukanya apa nih di Gen Hobis? Dukanya banyak juga. Banyak juga. Banyak Yang juga. paling mendalam dukanya apa tah? Yang seru. Ketika burung jantan di DNA ditawar 300.000. Aduh. DNA aja 150 lagi. Oh itu ya. Jadi Itu sering atau misal cuma ada beberapa? aja, nggak sering, cuman kan karena saya juga dikasih tahu ya, iya. kenapa Om ini kenapa jadi mahal ya, karena kan di DNA kan biaya DNA per sampelnya 150.000 jantan, kalau ditawar 300 DNA aja udah 150.000 itu kan, jadi burungnya 150.000 ya. Tapi saya tetap nggak ngebully, enggak ya, jadi dengan baik-baik lah dijelaskan, iya, dijelaskan gitu. Kalau budget 300 ya, suka dukanya banyak lah di hobi ini. Nah, terus banyak yang penasaran juga nih, termasuk saya ya.
awal mulanya Om Anggi bisa bergabung sama tim Zen Hobbies ini kapan dan bagaimana gitu? Oh, awal mula kesini saya beli burung, bukan beli, nganter Oh, teman beli burung. Nah mungkin temannya nonton nih. jadi bukan gara-gara buka lowongan Zen Hobbies kirim lamaran kerja, enggak ya? enggak. Saya beli burung kebetulan nganter teman beli burung. Saya waktu itu masih kerja di Tangerang, cuman udah nggak ada proyek lagi, nganggur saya teh. Nah iseng teman ngajak ke sini buat nganter beli burung, kata teman tinggi mana apa tuh Kurdi Timur, apa tuh tahu kata saya teh. Nah teman beli burung, nah saya di situ melihat future gitu Pak, masa depan. Wah ini Visi. enggak, jadi kebeli gini pas, ini kayaknya nih hobi lovebird ini menjanjikan nih gitu. Oh. Sampai saya mengambil resiko keluar dari kerjaan saya yang di Tangerang. Oh, Nah. iya. Itu sebelumnya udah tahu Zen Hobbies belum? Kalau waktu kesini itu pertama kali belum tahu ya? Belum tahu. Cuman Kodi ini aja, ini Zen LB itu ya di rumah kan Zen Hobbies lah. Sekarang udah ganti jadi Zen Hobbies. Kalau dulu Zen LB karena udah baca gitu. Oh, itu kayak di bajunya itu ya? Nah, itu ya. Zen Lovebird gitu. Nah, jadi awalnya mah begitu nganter beli burung, terus saya ini hobi bisa jadi bisnis juga nih, menjanjikan gitu. Padahal saya teman-teman ya ini, saya sama sekali tidak tahu jenis lovebird. Itu bayangkan. Dari nol ya? Saya sama sekali tidak tahu. Burung lovebird itu split viola apa, yang PB tuh kayak gimana? Nggak sama sekali. Dan tujuannya pertama-tama cuma nganterin Cuma teman, nganter teman. bukan Om Anggi yang mau beli lovebird, bukan? Bukan. Bukan. Oke. Jadi awal mulanya mau tahu gimana? Ya saya digojlok lah sama si Om Jen, sama si Bos Jen. Harus tahu kalau jualan tuh harus tahu. Kenapa? Karena kan agar bisa menjelaskan ke konsumen. Oh, Ya. gitu. Oke. Terus kapan itu teh? Belum dijelasin tahun berapa mulai datang pertama kali ke Zen Hobbies? 3 tahunan lah kalau nggak salah. Tahunan 2018-an berarti ya. 2017-2018 lah. 2017-2018. Oke, udah cukup jelas. Nah, sekarang dari ini nih, pengalaman jadi marketing di Zen Hobbies. Pengalaman gimana nih? Paling tinggi jual burung lovebird di harga berapa? Saya pribadi selama di Zen Hobbies Ya, dari hasil Om Anggi ya, tanpa bantuan dari misalnya Om Zen, Pak. dari nol, dari sampai nggak tahu sampai jual paling mahal. Oh, dari awal gabung tim Zen Hobbies sampai sekarang pernah jual burung paling mahal berapa? Jual lovebird? 25 juta. Wah, Lumayan lah, ya lumayan tinggi lah. langsung prasmanan atuh. Iya, langsung makan-makan. Makan-makan. Nah, si Bos Le, Bos Jen, semua yang grup di sini sama saya ditraktir pas itu. Wah, bener ketima ya. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki ketima ya, dapat Iya. kerja bareng, capek bareng, Iya. senang-senang juga bareng. Sagulung sagalang lah kalau bahasa kata orang Sunda mah. Iya, benar. Itu dari jenis apa? Tahun berapa? Waktu paling tinggi itu? 3 tahun, 2-3 tahun ke belakang. Oh, awal-awal join aku ya? Iya, Langsung bisa awal-awal. menjual ini ya, menjual yang langsung jackpot. saya menjual biola PF, kalau nggak salah ya, biola PF Green. Wah, sih mantap. Oke, keren Om Anggi. Nah, terus kalau yang paling murah, Paling berapa murah. lovebird yang Paling pernah murah. dijual, pernah dilepas? 25.000. Beneran? Benar, 25.000. Ada yang harga segitu emang beneran? Ada warna green tapi lolohan gitu. Oh. Lolohan 25.000 diborong. Itu teh awal di ini, di apa sih, dipanen, langsung dilepas gitu? Iya, ada yang mau, Om, lolohan datang ke sini, cuman punya uang 100.000, tapi pengen jadi 4 ekor. Nah, bingung saya, 100.000 pengen jadi 4 ekor kayak gimana? Udah aja dah ya, tanggung ke sini orangnya, kasihan jauh-jauh dari Cipamokolan di sana. Oke. Kasih aja sama saya, udahlah Om, lolohan biarin lah. Oke. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya
Yang paling laku jenis apa sih laku? Yang paling laku semua jenis laku. Semua jenis ya. Semua jenis kalau ya. menurut saya laku. Merata gitu ya. Ya merata, nggak ada yang nggak laku lah. Oke. Kalau selama kita masih berusaha, terus intinya kalau sekarang ya, kalau dulu mah kobodi nggak ada kualitas bagus, kualitas anu dan lain sebagainya. Dulu mah, misalkan ada biola cemong, bisa puluhan juta dulu mah. Kalau sekarang yang cemong aja laku, di biola apalagi kalau yang kualitas ya cepat laku. Semua jenis lah intinya laku. Nggak ada yang apa yang paling laku gitu ya, cuman ya ikutin tren gitu. Ya sekarang sama servisnya gimana ya? Iya, kalau servis mah ya kita harus baik-baiknya ya, baik mungkin lah ke konsumen gitu. Nah ya, sekarang ada pertanyaan terakhir nih buat Om Anggi. Kalau Om Anggi suka dimarahin sama Om Jen nggak sih kalau lagi berbisnis gitu? Jangan pernah. Belum pernah? Bagus sih Bang Jen. Oh bager ya, jadi ke karyawan mah semuanya bager, mengayomi ya. Nya tuh kudu ngerti nawe urang sora bagi bahasa Sunda ya Baliut gitu ya. Jadi harus ngerti kita sendirinya aja lah. Intinya gini lah kemudian ya. Saya semenjak gabung di Jen Hobbies ya nggak ngalelengit gitulah. Ngalelengit atau jadi ngalelengit gini, perekonomian di keluarga saya terangkat. Tuh, meskipun tidak gede, terangkat lah tuh dari pekerjaan yang sebelumnya lebih baik. Gitu. Ya, itu karena hal itu juga kan jadi Om Anggi betah ya kerja di Jen Hobbies ya. Pertama itulah, terus ya baik lah si Bos Jen malah kawanan. Baik ya intinya si Bos Jen makan di sini, Mamat Uja makan ayam semuanya, makan telur semuanya. Benar. Gitu. Mantap. Oke, Om Anggi, terima kasih ya. Oke, siap segitu aja. Nanti saya masih pengen lama. nanti itu mah ada konten selanjutnya Om Anggi semalaman bersama Om Anggi. Wah, ngeri. Merang semalaman sama Kobudi ya. Ya udahlah. Oke, sampai jumpa lagi Om Anggi. Ya, Yuk, sama-sama. bye-bye. Deh, Kobudi gimana? Udah. Om Anggi, sekarang teh mau nanya sama Om Ujang saya teh. Oh, bagian gitu, kebagian semuanya Ya, ditanya. kebagian Oh, semuanya. siap. Nah, saya teh malu-malu sama Om Ujang, jarang keluar juga soalnya Om Ujang juga pemalu, jadi saya jarang ngobrol juga, jarang komunikasi. Mungkin nanti Dibantu sama saya. Om Anggi aja ya. Oke, siap. Buat Siap. Biar Om Ujangnya mau diwawancara bentar gitu. Ya, siap mau. Oke, Si Dede sebutnya saya. Oh, si Dede. Dede. Oke, ayo atuh, langsung aja. Ayo. Yang, hadi Jang. Iya. Jadi cari. Nah, ini si Dede nih. Sok, duduk. Ke dia nih mau tanya-tanya ke Budi. Sok, ke Budi. Mau nanya apa? Mau nanya apa nih? Senyum atuh. Nah, gitu. Om Ujang, halo. Maaf ya mengganggu waktunya. Oke. Ini Bentar. sedang Nggak apa-apa ya didampingin gini ya. dampingin aja lah, biar Om Biar nggak Ujangnya- malu. Malu guys. Kemaluannya besar ya. Wih, Nah ini Om Ujang mau nanya beberapa, maaf ya nggak ganggu waktunya bentar nih. Ya, apa-apa. Nah kita teh pengen tahu Om Ujang teh di Jen Hobbies teh juga sebagai servis ke pengunjung di Jen Hobbies ya, tamu gitu Jang. servis Kenal. tamu gitu ya. Oh, sejak kapan sih Om Ujang join bersama dengan Jen Hobbies? Udah lumayan lah, udah 1 tahun. 1 tahun ya. Ya. Oh, oke. Dek, taruh lihat kamera, Dek atuh. Nah, itu. Nah, Om Ujang suka dukanya apa aja di Jen Hobbies tuh? Yang paling bikin Om Ujang seneng tuh gabung sama tim Jen Hobbies tuh apa gitu pengalamannya? Pengalamannya ya teman-teman Jen Hobbies ya ramah-ramah lah gitu ya. Mantap. Jadi itu yang Bikin Ujang betah teh kan di keluarga Jen Hobbies teh semuanya ramah Ya, ya. gitu lah. ramah ya. Oke. Terus dukanya apa? Nah, ada suka pasti ada duka Ada ya. suka pasti ada duka. Ya, Yang suka bikin sedih saat
gabung dengan tim Chen Oh, Hobis karena itu Ujang apa? sering ini kok Budi apa Mellow. sering mellow, ngelamun gitu. Nah, apa oh, kadang mikirin pacar Nah, gitu iya. apa Enggak gitu. juga. Apa kenapa dukanya kenapa? Iya, saya juga soalnya suka perhatiin Ya. kalau yang lain lagi kerja teh Ujang teh suka pandangan kosong ke depan gitu. Ini teman-teman kalau kata bahasa nama jika jauh paninengan tah eta aja kenapa gitu Ujang. Kenapa ya? Apa harus apa jangan Apakah rindu yang di rumah? rindu yang di kampung Apa? halaman atau gimana gitulah. Ya gitu. Ya. Apa jauh sama keluarga, sama kakak gitu ya? Ya sih. Oh itu. Ya, itu jadi saya udah wawancara guys ya mah. Sudah deh. Oke, nah oke, jadi udah terjawab ya suka dukanya Om Ujang. Lalu ini dari semenjak bergabung dengan tim Chen Hobis, pernah nemuin tamu yang paling berkesan nggak sih, yang paling nempel Wow, gitu ya. Oh, paling wow. Gitu, Ujang yang nggak pernah lupa gitu. Apakah ada yang lucu atau yang galak, Bening, bening, cantik, cantik, tapi berkumis. oh, Gimana aja? atau ada yang gelo meren, nah cuma apa yang paling berkesan gitu semenjak Ujang bekerja bersama tim Chen Hobis? Enggak ada sih ya. Sama aja semua juga. Oh, Ramah-ramah. ramah-ramah jadi tamu dan tim Chen Hobis ramah pokoknya ya. bikin ambil Om Ujang betah ya. Iya. Jadi jadi oke. Kalau misalnya lagi kerja gitu, pernah nggak sih suatu hari gitu dimarahin sama Pak Bos? Om Chen? Pernah sih. Pernah? Oh, Kenapa? penyebabnya apa? Kan? Kenapa? Ya kesalahan sendiri ya. Oh, gitu. Jadi teledor gitu ya, Jang ya? Ya betul, kesalahan sendiri. Oh, padahal dilihat Om Jenny kan selalu senyum, ramah, baik. Tapi kalau misalnya ada kesalahan kan tetap diinget Pak Dini. Ya, tapi saya tambahin ya, bukan marahnya kayak bukan bentak-bentak itu Marah enggak. sayang ya. Oh, malah Betul. sayang. Tahu. Akhirnya Kalau masalah sayang mah tahu. iya kerasa gitu. Kalau Om Ujang selain suka melayani tamu yang di sini suka ikut jualan burung dia nggak? Nah, masalah jualan mah enggak ya. Enggak ya? Takut salah gitu. Oh, ya jadi masih belajar juga ya sekarang Om Ujang ya. Nanti Oh, diajarin. Dede atau dede yang mau Dede. Ini marketingnya ya. Ya, sudah oke. Udah aja, Pertanyaannya begitu. sudah selesai untuk Om Ujang. Oke. Kayaknya selanjutnya harus bertemu dengan Om Mamat kayaknya. Mamat ada lagi di aman aja di atas ya. Lagi ngeloloh. Allah. Oh, lagi ngelolos. Nah, siapa saya dipanggilin lah. Bisa nanti. Ya. Bapak bentar ya. Siap, nggak Oke, apa-apa. kalau gitu. Ya udah. Oke, Om Ujang Assalamualaikum. makasih. Oke. Ya. Oke, saya juga ya, pamit. Saya ditunggu di sini aja ya, nggak usah ikut ya. Ya, nggak usah ikut, nggak usah. Oke, Ya, siap. udah. Om Anggi, Ya, yang belum tes kita ke komisaris utama. komisaris utama di Jenobis. Iya. Oke, siap. Ya, oke. Saya panggilin. Oke. Nah, Minta ada tolong, Om Anggi. kebetulan ada. Bos, Oh, ya? ini, Bos. Nah, Nah, Bos oke. langsung lah. Langsung lah ya, nggak usah didampingi kayak Ujang tadi. Oke, siap. Minta waktunya ya, Om Hendrik. Iya. Om Li. Jangan gemeteran, Bu. Oke. Ini bener nih, rada bergoyang kamera, maaf pemirsa. Sama 50 lebih. Waduh, pantesan ini mah orang penting di Zen Hobbies ini ya. Kita mulai sesi Q&A-nya. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya nih? Baik. Baik, mantap. Om Le, ini saya ada beberapa pertanyaan nih yang bikin penasaran. Mungkin teman-teman Zen Hobbies juga ada yang penasaran dengan timnya Zen Hobbies satu-satu. Nah, tadi udah nanya ke Anggi sama Ujang. Sekarang ke Om Le ya. Ya. Nih Om Li, yang pengen ditanyakan oleh saya itu dan teman-teman Zen Hobbies lainnya nih. Sejak kapan Om Li teh bergabung di Zen Hobbies pertama kali? Apakah semenjak Zen Hobbies awal didirikan atau dari sesudah berapa lama Zen Hobbies didirikan gitu? Dari tahun berapa lah gitu? Enggak dari awal ya. Soalnya kan kalau Zen Hobbies mungkin pertamanya main ke Traekek ya, ke Lapang. Kalau saya main di Mutasi Warna. Jadi kurang lebih 2016 ya.
2016. 5 tahunan. Itu sejarah bertemunya gimana sih, Om Lut? Sejarah bertemunya dikenalin temen. Dikenalin temen. Ya, temen Jen, teman saya juga. Oh gitu. Oke. Nah, oke. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kenapa bisa percaya sama Om Zen gitu? Apakah karena di lobby sama temennya Om Lee waktu itu agar mau bergabung sama Zen Hobbies, atau ada alasan lain kenapa bisa percaya untuk menjadi tim Zen Hobbies? Kalau pertama ya pasti coba-coba dulu ya, kan namanya juga kenal juga baru, cuma makin lama ya ada saling percaya ya, makanya lanjut sampai hari ini. Oke, berarti Cocok lah. dicoba dulu aja gitu pertamanya, Mbak ya? Oh iya, memang harus mencoba di sini. Kalau sebelum di Zen Hobbies pernah bergabung dengan tim lain nggak? Atau bikin sendiri dulu? Bisnis dogmat ini, mutasi warna. Jual serabutan ya, yang bisa jual. Soalnya pertama juga pasti ngalamin yang namanya pemula lah. Kita juga berawal dari pemula. Ya semua dicoba. Ada yang kenal jual sendiri, iklan sendiri. Ya gitulah. Oke, berarti dari pengalaman lah ya. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mengenai bisnis nih. Untuk targetnya nanti apa, planning kedepannya Zen Hobbies, ada target apa nggak sih gitu? Target yang paling susah dari bisnis hobi kalau menurut saya bertahan. Nah, bertahan tuh apa? Kedepannya bakal tren apa? Karena di bisnis hobi itu nggak mungkin sepanjang tahun rame, bertahun-tahun rame enggak, tapi pasti ada yang namanya sepi. Ya di situ kan sebenarnya ada momen kita untuk memperbaiki ternakan, Mempersiapkan juga. betul. Terima kasih Om Ujang. Om Ujang, makasih Om Ujang. Oke, berarti emang targetnya masih pengen yang setinggi-tingginya, cuman emang banyak halangan kadang ya menuju. Betul. Ya bukan setinggi-tingginya, ya dijalanin aja. Kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Oke, mantap. Dinikmati. Aja ya. Emang orang banyak sih yang pengen dari hobi menghasilkan, dan Zen Hobbies membuktikannya juga ya, dengan tim yang solid bisa sampai seperti sekarang ini. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih buat Om Le tentang suka duka. Nah, sukanya dulu apa deh di tim Zen Hobbies, apa yang berkesan sukanya gitu dari Om Le? Sukanya kita kerja di hobi, ya kalau kerja di hobi udah paling enak lah. Jadi nggak ada beban, dinikmatin aja. Udah gitu kalau pas penjualan booming, Lapet kan pernah booming berkali-kali dari zaman Lutino, Viola. Ya udah, kita tinggal nabur aja, nuai aja. Berarti emang sukanya mah nggak kehitung lah ya dari awal ya. Banyak sukanya. Nah, dari dukanya gimana? Nah, sukanya sedikit, tapi itu udah melingkupi semua. Tapi kalau dukanya banyak banget. Oh, sebenarnya banyak banget ya? Iya banyak banget. Kenapa? Karena proses. Oh, oke. Prosesnya apa aja sih? Beli burung, berternak, menjodohkan. Kadang ada jenuhnya juga ya dari rutinitas itu ya. Ya, Nah, mensiasatinya gimana supaya tidak ada kejenuhan, menghilangkan kejenuhan itu? Ya, orang lain kan kadang nggak kuat, udah jenuh, udah saya nggak mau lagi, udah capek cari banting setir, tapi kok bisa bertahan gitu Om Lia sama Om Zen dari naik turunnya bisnis ini, hobi ini? kalau itu mungkin jawabannya gimana ya? Kalau punya toko itu kerja sampingan atau kerja utama. Kalau kerja sampingan, yang namanya juga sampingan, lebih gampang untuk ditinggalkan kalau udah nggak menghasilkan, benar nggak? Tapi kalau itu utama, kita harus mikirin terus gimana caranya supaya minimal bertahan. Makanya saya bilang tadi bertahan tuh paling susah. Tapi kalau udah dengan keseriusan mah pasti nemuin jalan keluar aja ya. Betul. Jadi seberjalannya waktu juga dulu pasti ada banyak yang ini
kadang-kadang kalau kita curhat, kalau kita nanya sama orang yang salah, ya kejeblos. Salahnya gimana sih? Saya kan kerja murni di hobi ini. Saya ketemu orang yang kerjanya sampingan. Kalau yang namanya kerjanya utama, nanya ke yang sampingan tuh salah. Karena mereka tuh kerja sampingan, ditanya sama yang serius, ya jawabnya asal-asalan. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya? Betul. Nah ini nih pertanyaan yang menarik nih. Selama berbisnis dengan Om Zen yang terkenal ramah, pernah nggak sih ada percikan yang sampai bikin ribut gitu? Om Le dan Om Zen? Nggak ada ya. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Adem ayem aja berarti selama berbisnis. Saling mengerti. Saling ngerti ya. Resepnya apa tuh? Karena dalam yang saya tahu gitu ya, di setiap bisnis kalau orang bekerja sama, joinan gitu, pasti suka ada ribut-ribut gitu, entah masalah ada yang saling bohong atau misalnya ada penjualan yang di luar target gimana gitu. Terbuka aja, jujur, jangan bohong. Udah gitu, semua orang kan beda-beda ya. Mau dari sifat, dari apa, ya belajar untuk terima. Simple aja kalau saya. Jadi saling mengerti, saling pengertian. Betul. Rekan tim ya, rekan. Ya, oke. Oke, sekian pertanyaan untuk Om Li. Terima kasih atas waktunya Om Li. Nanti saya mau melanjutkan nih ke Om Mama, tadi lagi dipanggil sama Om Anggi. Siap, terima kasih. Terima kasih ya Om Li. Ngopi dulu atuh. Oh mantap. Aduh, kayaknya nih saya jadi co-host ya? Co-host ya, betul kan? Iya. Sekarang bagian siapa? Nah, mau minta tolong lagi Om Anggi. Mau minta tolong sekarang bagiannya Om Zen. Si bos. Oke, saya panggilin. Ada di dalam, yuk. Oke, sok. Ayo ke dalam. Mau ikut apa mau tunggu sini? Tunggu di sini Tunggu aja. sini boleh. Iya, Saya panggilin dulu ya. siap. Hai, kebetulan tah, bos. Ayeuna bos. Wawancara terus. Wawancara. Ya, Om Zen. Kita waktunya lagi sibuk kak. Tapaleun rek aya sesi wawancara. Naon geus aya pertanyaan gitu. Iya, ya. Udah diolah tadi ke tim kreatif. Tim kreatif aya, bos. Gaya. Saya lanjut bos. Saya tangguh, bos. Oh, ya maghrib Ya, punten sebentar ya Om Zen. siap but. Ngeri ya. Om Zen, siap-siap ya. Siap. Ini dari Naon tim yuk? Hobis. Nyiapkan pertanyaan khusus buat Om Zen. Si Ujang seserian ya, naon Jang ditanya naon. Nah ini Om Ujang juga tadi memasukkan beberapa pertanyaan nih ke Om Zen. Oh, boleh. Nah Om Zen, pertanyaan pertama. Om Zen kan sebagai ownernya Zen Hobby sendiri nih, banyak yang penasaran. Termasuk saya juga dan teman-teman Zen Hobbies ya. Inspirasinya apa sih Om Zen sampai bikin Zen Hobbies ini gitu? Jadi inspirasinya tuh saya melihat dari sosok orang yang fenomenal, Bud. Idola saya. Oh, Dia tuh namanya saya sendiri, Bud. narsis ini bosnya narsis itu. Betul lah. Jadi gini lah. Pada latar belakangnya gitu, Bud. Ya, Kita tuh lihat orang-orang yang bergerak di bisnis ini kan. Dulu saya main di Dogi. oh asal mula di Iya. di Dogi. Di Dogi, di ikan, Bud, di reptil dan lain-lain saya udah pernah semua, Bud. Makanya saya tuh selalu membandingkan. Jadi poin-poin positifnya di bidang A, poin-poin positifnya di bidang B. Nah, baru kita blend jadi satu gitu, Bud. Nah, yang pas di burung ini, kenapa sih kok yang gede tuh cuma importir? Pada masanya tuh yang bisa boom itu tuh importir gitu. Kenapa cuma importir aja yang punya duit? Kita tuh cuman kena duit selewat gitu. Digali ya tuh Om CT ya. Ya, Bisa gitu ya. digali lah sama kita. Makanya pas saya main burung-burung impor, punya bendera, terus saya ngobrol sama peternak-peternak lokal termasuk Om Hendrik Le. Nah, saya juga ngobrol kan sama peternak lokal gitu. Kenapa kita kok nggak bisa sih nyetak burung kayak burung-burung impor? Kenapa nggak bisa gitu?
Ternyata saya dikasih tahu juga, bukannya nggak bisa tapi belum bisa. Karena apa? Bahannya masih harus impor. Formulanya teh itu. Iya gitu. Oke, itu kan make sense lah ya Bud ya. Ya. Jadi alasannya teh gitu kan. Nah jadi saya di situ tuh banyak nanya ke peternak lokal apa yang dibutuhkan gitu. Apa yang dibutuhkan oleh peternak lokal yaitu satu tempat buat ngebuang si hasil ternaknya. Maksudnya ngebuang tuh menjual ya. Oke. Jadi ada yang nampung apa segala macem. Oh zaman dulu peternak lokal tuh jeleknya sombong banget. Oh. Jadi kita mau minta barang pun wah susah payah Bud. Market kita sebagai seller tuh susah payah gitu. Karena stoknya dikit. Karena stok dikit, karena barang dikejar-kejar, harga berapapun dibeli pada masanya kan. Oh. Nah, cuma saya kan lihat ke depan tuh nggak akan gini terus gitu. Karena yang main kan semakin banyak, butuh manajemen. Nah, mulai dari breeding, terus marketingnya, terus accountingnya harus ada kan Bud, namanya bisnis. Saya sebagai seorang marketing jangan ngurusin breeding kalau bisa gitu. Saya sebagai accounting jangan ngurusin marketing, dan marketing pun nanti pasti ada yang nge-audit, ada yang segala macam oleh accounting itu gitu kan. Pokoknya diselami aja ya semua. Ya semua aspek tuh kita harus kuasai, tapi jangan kita kerjain semua gitu. Nah, Harus tahu ya. Harus tahu. Nah, makanya dari situlah saya bentuk tim. Ya, namanya teman-teman negara tim Zen Hobbies ini gitu kan. Tapi kata Om Anggi ternyata katanya pertama mah Zen Lovebird ya. Iya, tadinya kan Zen LB tuh, karena kita di Lovebird kan. Iya. Jadi namanya Zen Lovebird gitu. Jadi Zen Hobbies tuh Zen LB itu udah tua lah umurnya Bud. Nah semua bisnis juga kan ada kan, ada yang merger, ada yang ganti nama, ada apa buat peremajaan. Ya, jadi biar orang nggak bosen juga gitu. Ya, sama agar mendapatkan titik yang terbaik gitu ya. Ya betul, makanya kan kita terus gali lagi, terus kita lihat kurangnya kita apa, perbaiki lagi. Diimprove sampai Zen Hobbies seperti sekarang ini. Gitu betul, makanya kita bikin tim. Timnya pun nggak gampang, yang namanya tim, namanya player, namanya pemain semua, mau personil band mau apa sering banget gonta-ganti kan. Ya. Nah, sama di kita juga gitu. Berarti Jadi udah beberapa kali seleksi juga dong ya sampai menemukan tim yang solid. udah banyak lah, udah banyak banget lulusan dari sini gitu kan. Yang udah pada jalan sendiri, udah oke, ada yang pindah bisnis, pindah haluan segala macem, emang sudah jalannya gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa nahan mereka. Cuma yang penting kita fokus sama tim yang ada sekarang ini gitu Bu. Oke, mantap. Nah begitu. Terus ini ya tim yang sekarang ini yang menjadi inspirasi saya juga buat ngegedein tim Zen Hobbies, karena mereka kan udah saya anggap keluarga nih. Ya. Saya nggak mau dong keluarga saya terlantar gitu. Makanya itu terus yang bikin saya berinovasi, bikin terus inovasi sampai akhirnya waktu itu tuh kita ketemu Firman juga salah satu buyernya Anggi waktu itu tuh. Baru kita bahas tentang konten YouTube Bud. Oh iya. Nah di situ baru ngeblend kita, baru ketemu, kliknya jalan. Sekian lama ngerintis YouTube, cuma Firman ada urusan lain. Ya. Balik lagi ke dunianya dia di wedding. Karena banyak perjanjian kontrak dan lain-lain, jadi waktunya tuh sering nggak nemu. Ya. Makanya kita akhiri hubungan kerjasama, tapi tetap saudara gitu kan. Nah dari situ baru ketemu sama Budi kan. Baru Budi gabung sama kita. Setahun ada ya Bud ya? Iya, hampir setahun. Ya, jadi 2 bulan lagi setahun. Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Nah, nggak kerasa sama Budi aja udah hampir setahun jalan YouTube, konten-konten YouTube, Instagram, website, semuanya dipegang sama Budi. Terus ya bertambah lagi kan berarti timnya Zen Hobbies. Nah, berarti mau tidak mau kan saya harus mikirin lagi nih buat menghidupi tim yang semakin banyak ini, gimana caranya harus improve terus gitu. Harus coba kreatif terus. Iya, nah mengangkat Zen Hobbies gitu. makanya yang tadi itu Bud, yang dari Zen Lovebird itu awal ada Firman gabung, kita rubahlah jadi Zen Hobbies. Oh iya. Kenapa? Seandainya gitu, amit-amit Lovebird
berhenti pada masanya gitu Bud. Ada stuck, udah stuck, udah jenuh. Ya. Nah kita kan di belakangnya namanya hobbies. Oh. Nah, jadi luas artinya kita bisa nanti lari kemana bisa gitu. Jadi salah satu alasan kita mengganti nama dari Zen LB ke Zen Hobbies gitu. Oke. Beda ya kalau owner yang berbicara mah dikupas tuntas semuanya. Jadi pengalaman sejarah namanya juga Zen Hobbies kita sudah tahu Dari semuanya. hati Bud, dari hati Bud. Dari hati ini mah Jadi bener dalam. perih-perihnya tuh ada di sini Bud. Untung rugi babak belur ada di sini semua. Nah, jadi teman-teman udah nggak usah penasaran lagi nih, langsung dari ownernya, sumber terpercaya yang merasakan asam garamnya langsung. Nah benar. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Oh, ada lagi ini tuh? Iya, ini masih banyak. Wajib. Ini kan dari satu tim aja ada 10 pertanyaan. Ini Buset. ada berapa? 6 tim yang tadi sudah saya gali tuh. Nah, berarti 60 ya Om ya. 60 edan. Oh buru Bud. Nah, pertanyaan kedua nih. Untuk sang ownernya Zen Hobbies, targetnya apa Zen Hobbies ke depannya? Target saya mah nggak muluk-muluk. Semua tim saya kebeli rumah, semua tim saya kebeli mobil, semua tim saya hidup bahagia gitu. Keluarganya semuanya senang gitu Bud. Jadi target saya mah itu. Jadi ya buat dunia lovebird kita mah jalanin aja lah, let it flow kalau kata bahasa Sundanya mah kan. Nah jadi ya udah jalani aja sih gak tai ngambang kan, dibawa oleh arus. Cuman kan kita kudu tahu diri Bud. Ya kita kan bukan tokai gitu. Jadi begitu arusnya tidak baik ya kita harus putar haluan. Iya. Nah, Bisa dikendalikan lah ya. bisa dikendalikan. Jadi kita bagaikan kapal lah. Jadi kita kapal, kita nahkodanya, kita mau kemana nih, arusnya kemana, kita ikuti dulu. Begitu arusnya bawa kita ke karang yang bikin kapal karam, ya jangan ke situ dong. Kita belok kemana nih, ada mutasi lainnya, kita ikutin. Nah, oleh karena itu dibutuhkan nakoda yang handal, yang punya visi yang bagus ya. Harus siap melawan badai yang menghadang, Bud. Mantap. Nah, jadi makanya kalau mutasi-mutasi ini udah mentok, artinya tuh kita udah nggak dapat arus. Kita harus kembangin layar. Kembangin layar biar bisa jalan lagi, Bud. Caranya gimana? Ya update mutasi. Oke. Update mutasinya ya kita ikutin. Kedepannya ada apa kita ikutin. Kalau satu langkah lebih cepat ya kamu pasti duluan nikmatin duitnya. Walaupun kita terlambat juga asal ngikutin yang udah sukses ya kecipretannya sukses juga gitu, Bud. Tapi kalau belajar sama yang gagalnya hasilnya kan kurang lebih sama. Iya, Itu namanya duplikasi. duplikasi. Nah, begitu, Bud. Targetnya pokoknya targetnya ke depan Zen Hobbies semakin besar. Zen Hobbies semakin besar. Semakin besar, udah gitu aja. Oke. Kalau ini apa sih ramalan Om Zen kalau mengenai lovebird gimana nih? Kalau lovebird bakalan masih panjang. Jadi tinggal kuat-kuatin iman aja, Bud. Kuat-kuatin iman ya. Kenapa saya bilang begitu? Pernah nggak kepikiran waktu kita main lovebird hijau standar? Ada yang namanya lovebird biola. Iya, benar. Nggak pernah ada yang kepikiran. Kita lagi enak ngeraup duit ratusan juta dari biola nih, wah jualan biola. Kita nggak pernah tahu bakalan ada mutasi yang namanya pale fellow. Oke, iya benar. Gitu. Misteri ya. Kita lagi asik main pale fellow. Orang luar datengin nih, importir datengin yang namanya dun fellow, brown fellow. Semua terpaku sama jenis-jenis mutasi fellow. Teman-teman kita di timur udah main yang namanya yellow face. Nah, itu Ya kan? benar-benar. Makanya kenapa saya nggak pernah takut. Abis yellow face ada lagi nggak? Mungkin ada lagi gitu. Kita nggak perlu takut. Kita sebagai pemain di bisnis ini ikutin aja gitu, Bud. Oke. Dan jangan lupa update terus ya. Update terus. Kalau yang dulu nggak kebeli biola, sekarang kebeli. Itu kan berkah. Kalau buat orang-orang hobi, terus dapat duit juga. Terus yang tadinya nggak kebeli PF, sekarang pasti udah kebeli PF gitu. Itu banyak banget kejadian customer kita yang cerita. Rata-rata kan customer di Zen Hobbies jadi keluarga, Bud.
Iya. Kita mau bilang gitu bener. Iya, jadi kita mau ke kota manapun, kita tuh disambut sama mereka, Bud. Udah bener-bener kayak saudara, baik-baik banget pokoknya. Yang ngirimin saya kopi, makanan, saya sakit dikirimin obat, dikirimin jamu, Bud. Ya, jadi ramah tuh nggak ke pembeli di Bandung aja ya? Seluruh Indonesia kita semua, kan. semua gitu. Oke. Benar-benar luar biasa lah saya dapat perhatian, dapat namanya kasih sayang, cinta di bisnis ini tuh benar-benar luar biasa, Bud. Oke. Oke, Om Jen, menarik sekali tadi pembahasan tentang target Zen Hobbies kedepannya ya, sudah dikupas. Nah, ini ada pertanyaan lain yang bikin saya penasaran, betul. Sebagai konten kreator ya, saya penasaran gitu. Cara edukasi Om Jen tuh menarik gitu ya. Ada aja idenya tuh gitu. Nah, cara edukasinya gimana sih biar bisa menarik kayak gitu, Om Jen? Edukasi, sebenarnya kalau edukasi mah ya kayak guru lah, Bud. Gimana ya, kalau guru yang udah benar-benar pengen mengajarkan, menumpahkan apa yang dia tahu ke muridnya yang belum tahu gitu, Bud. Itu kan ada apa ya, panggilan hati menurutnya. Panggilan hati ya, Dorongan gitu kan. Sebenarnya bikin konten kalau dipikir biaya produksi dan lain-lain sama hasil dari konten edukasi sendiri kan tidak nutup kan, Budi tahu sendiri kan. Ya, betul. Banyak ruginya kita kasarnya gitu, Bud. Ya. Tapi saya nggak pernah ngitung itu rugi gitu. Ya. Karena saya udah emang niat saya tersalurkan gitu. Niat saya yang mengedukasi gitu. Terus kalau jadi ada yang beli, ada yang belanja karena percaya sama tim kita, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu, Bud. Jadi namanya edukasi mah sekarang kita tahu apa, tanpa kita kasih tahu orang itu juga mungkin dia akan tahu dari orang lain gitu, Bud. Terus zaman udah terbuka kan. Zaman udah terbuka, ada Google, ada YouTube dan lain-lain. Buat apa ditutup-tutupin gitu. Iya. Tinggal penyampaiannya aja. Mungkin dengan penyampaian saya yang selengean kadang kan lebih apa ya? Rakyat lah gitu ya. Ya bahasanya mungkin ya bahasa saya, Bud. Nggak dibuat-buat ya. Ya nggak berat lah, Bud lah gitu. Jadi bisa didengar oleh semua. Nah kalangan. itu jadi lebih mengerti gitu, buat mereka yang tadinya segan bertanya ke orang lain, ke saya berani bertanya gitu. Sampai jam 2 subuh juga masih ada yang nanya, Bud gitu. Jam 2 subuh, jam 3 subuh tuh masih ada yang nanya gitu. Kalau Jadi misalnya masih bangun mah dijawab aja ya. iya, kalau saya masih megang handphone ya saya jawab. Oke, ini mantap sekali ya. Jadi emang gitu ya. Benar, Om Jen benar. ya dari hasrat kayaknya ya. Ya benar, kata hasrat, Bud. utamanya Benar, ada benar. hasrat ya. Benar, Jadi cek maneh. kapanpun semangat gitu bikin mengedukasi itu gitu kan. Iya, jadi nggak terbebani lah gitu, Bud. Jadi saya mengedukasi buat yang denger fun, buat sayanya lebih fun gitu. Oke. Kalau yang denger yang jadi tahu tentang yang saya ajari dia senang, saya lebih senang gitu. Jadi kalau kita punya niatnya kayak gitu tuh enak banget lah. Enak banget ya. Jadi nggak hitung-hitungan ya. Aduh, takut yang mendengarkan edukasi saya jadi makin pinter. Udah gitu menghancurkan bisnis saya. Ada pikiran kayak gitu nggak, Om Jen? Nggak pernah ada itu tersebut. Jadi nggak pernah ada. Jadi kayak ilmu mah apa ya? Kalau kita pelit ilmu, tahu sendiri lah ujung-ujungnya ilmu mau dibawa kemana sih kalau nggak di sharing gitu kan. Tapi kalau kita share, ini tuh bisnis kita tuh bisnis UMKM, Bud. Ya. Kalau semua jalan, semua ini bisa, mungkin suatu saat kita bisa rame-rame sama-sama ekspor, udah bukan lagi impor. Gitu. Kolaborasi gitu. Oke, mantap. Gitu, Bu. Ya. Nah, terus ini nih. Ini mah terakhir lah udah ya. Om Sandy-nya bisi ini belum makan, bisi mahnya jadi. Nah, dari sekian lama berbisnis, membuka Zen Hobbies ini gitu, pengalaman paling berkesannya apa, Om Sandy? Pengalaman berkesan. Dari jualan mungkin customernya apa, gimana? Kalau buat saya sih tiap hari selalu berkesan, Bud. Soalnya ketemu terus orang baru kan. Jadi dari orang-orang itu tuh mereka punya cerita beda-beda gitu, Bud. Oh, jadi Terus- bisa bertukar pengalaman juga, sharing-sharing. Iya, terus kayak yang ada pernah dari NTT sampai datang ke sini, dia naik kapal laut, terus naik kereta, udah gitu naik angkot, akhirnya sampai sini, pengen ketemu, terus pengen ngobrol, akhirnya beli burung juga. Yang gitu-gitu tuh saya benar-benar respect sama mereka gitu, Bud. Ngebela-belain Dia bela-belain. Yang paling baru aja ada seorang bapak, udah lumayan, udah 60 up lah umurnya. Itu dari Majalaya,
dia ngomong jujur ke saya kurang pendengaran om. Dia turun naik angkot, dia naik elf dulu, terus naik angkot, turun di depan Muhammad Toha. Dia nggak punya handphone, Bud. Oh, Nggak punya handphone, makanya nge-save nama, nge-save jalan apa tuh di memori dia aja, diingatan naik angkot segala macam, alamatnya Kurdi Timur 1 nomor 3 dia ingat. Nanya turun angkot di depan. Nah dia bingung, sampai situ dia lupa karena kecapean gitu. Alamatnya teh di mana gitu. Dia nyari di dompet, lupa di alamatnya. Nah ini buat saya berkesan banget si om ini. Dia nanya di depan, kebenaran. Saya di sini juga kenal sama orang-orang di sini juga, udah lama juga kan. Begitu turun angkot dia nanya ke yang di depan, Bud. Mau ke Om Jen yang jual lovebird. Jadinya dianterin sama mereka, dianterin lah sampai sini. Begitu sampai pos security pun, mau kemana Pak? Ditanya mau ke Om Jen. Oh, dianterin sama security ke sini karena kita kenal baik sama orang-orang di sini kan. Dianterin, terus dia baru cerita perjalanan dia segala macem dari security bla 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 bla. Sekarang pengen ternak lovebird. Jadi kita bantulah dengan budget dia yang seadanya, terus kita bantu, oke. Terakhir dengar kabar dia udah jackpot, Bu, udah bisa dapat duit dari lovebird, udah jalan gitu. Di usia senjanya dia bisa ngasilin duit dari rumah, bisa main sama anak sama cucu gitu. Itu buat saya berkesan banget, cerita-cerita seperti itu tuh benar-benar berkesan, cerita yang nggak pernah saya alami sendiri tapi dialami orang lain gitu. Ya, memotivasi Om Jen ya, buat memotivasi, mengedukasi terus berbagi terus gitu. Ya, meningkatkan kualitas. Terus kita menjual burung tuh pengen yang benar-benar dibeli sama si A tuh benar-benar cepet produksinya, cepet dia bisa ngasilin duitnya, cepet balik modalnya gitu, Bud, minimal tuh gitu. Itu mual ngabobodo gitu ya. Kita mah pokoknya ya itu makanya saya selalu di konten-konten tuh selalu ngomong jangan mau dibego-begoin. Ya mungkin terkesan kasar tapi ya itu mah pesan saya satu, jangan mau dibego-begoin gitu. Sebelum beli, sebelum datang, sebelum apa pikir 2 kali lah. Ya, itu nilai utama buat jualan biar laris. Nah, jangan ngebego-begoin ya. Jangan ngebego-begoin pembeli. Makanya saya selalu mengedukasi kenapa biar mereka nggak dibego-begoin sama orang. Minimal mereka sama atau satu tingkat lebih tinggi daripada orang yang mau nipu ini gitu, Bu. Benar. Gitu. Ya, oke. Kalau udah habis Om Jen. Oh, udah habis. Nah, sekarang ini tinggal Om Mamat nih. Dari tadi teh lagi ngeberesin itu loh. Oh, Mamat ngeloloh jam segini mah lagi ngeloloh ntar sama si Anggi Bang Anggi. Dum, pujang. Makasih Om Jen ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Bud, thank you, Bud. Si Mamat. Go. Halo, ya gimana nih? Gimana tadi? Om Mamat tuh belum keluar. Kayaknya tadi ngeloloh, terus mandi, terus lanjut sholat maghrib. Ini sama saya juga. Tadi bareng sholat maghribnya sama saya. Oke. Berarti udah bisa Udah, sekarang udah bisa. bikin konten? Udah bisa. Mau Q&A lagi ya? Iya. Sekarang Om Mamat terakhir nih. Iya, terakhir. Oke, siap. Saya Minta tolong panggil. ya Om Anggi ya. Panggilin Om Mamat. Om Mamat. Nah, ada nih. Langsung. Udah lah ya. dulu biar anget guys. Oke, udah segar, udah cakep nih. Langsung aja ya. Ya, langsung aja ya. Langsung aja ya Om Mamat. Di bawah aja. Om Mamat. Minta waktunya ya Om Mamat ya. Oke. Tuh, pelit kieu. Aduh, kirain teh mau polokan itu. Guys. Saking Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Selamat malam Om Selamat Mamat. malam juga Om Iya, Bud. akhirnya. Gimana? Iya, mohon maaf waktunya nih. Jadi mau ini punya pertanyaan dan unek-unek dari saya tuh ya tentang keseharian tim Zen Hobbies gitu. Oh, siap. Jadi ingin ditanya sekarang bagian Om Mamat. Tadi tim yang lain sudah ditanya oleh saya. Oh, gitu ya. Jadi saya rada telat dah. Iya, tadi kan Om Mamat habis membereskan lolohan ya. Jadi maaf saya nih, Om Mamat udah capek. Sekarang tuh saya ditanya lagi. Apa santai aja. Nih, Om Mamat. Iya, gimana? Pertanyaan pertama nih. Om Mamat tuh awal mula join di Zen Hobbies itu kapan sih? Kurang lebih 3 tahun lalu. 3 tahun lalu? Ya. Nah, sejarahnya gimana itu bisa dari Om Mamatnya asalnya dari mana? Asli dari Magelang. Dari Magelang tuh. Dari Magelang bisa tahu Zen Hobbies di Bandung. Sejarahnya gimana sih Om Mamat?
Sejarahnya lumayan rada panjang. Wah, Nah, ini mesti sedia kopi dulu nih. Teman-teman sedia kopi nih, Om Mamat mau bercerita yang panjang. saya kerja di Kurdi juga tadinya. Oke. Nah, cuman belum tahu kalau di Kurdi itu ada peternak besar, penjual burung yang fantastik, keren-keren. Saya itu nggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, tahu-tahu saya tuh lihat dari Facebook. Oh, gara-gara suka main Facebook. Suka main Facebook kayak gitu. Nggak sengaja. Iseng-iseng kan ngelihat dari grup-grup burung kayak gitu. Ya. Nah, waktu itu saya bisa kenal, terus tahu alamatnya dari Facebook. Terus saya langsung menuju ke lokasi di Zen Hobbies di Kurdi Timur 1 nomor 3. Itu ceritanya Om Bud. Nah, pertama itu saya ke sini, saya konsumen. Oh, konsumen mau Ya, mau beli burung. Ya, emang dulunya juga di Magelang atau di tempat kerja sebelumnya miara burung? Nah, pas di tempat kerja juga iseng-iseng lah buat sampingan kayak gitu. Lahbet juga, cuman masih burung standaran. Burung standaran. Ya. Udah gitu melihat Zen Hobbies. Ya. Terus Om Sandy udah mulai edukasi dulu di Facebooknya atau baru jualan aja? Udah mulai edukasi, jualan juga. Nah, terus setiap orang yang saya tahu ya, pasti kalau yang beli ke sini pasti dikasih edukasi dan pasti ditanya. Ya. Misalnya arahnya mau kemana, pasti sama si Om Zen langsung diarahin. Jadi kita nggak bakalan kejebak lah, nggak bakalan dibohongin. Pasti jelas hasilnya, jelas tujuannya, arahnya mau kemana kayak gitu. Oke. Kalau waktu pertama kali tahu Zen Hobbies kan dari Facebook, terus ngeliat Om Sandy di Facebook gitu ya. Nah, pas pertama datang ke Zen Hobbies, ke markasnya Zen Hobbies ini, kesannya gimana? Apakah beda yang dilihat di Facebook sama aslinya gitu? Jelas beda Om. Jelas beda gimana? Bedanya suasananya lebih asik. Oh, di tempat aslinya lebih asik. Lebih asik, nerima tamunya juga madep pisan. Pokoknya lain daripada yang lain. Orangnya sumeh lah kata orang Jawa. Iya. Nggak sombong. Nyambutnya tuh enak banget. Enak banget. Nah, jadi nggak beda-bedain orang yang punya duit, yang nggak punya duit, semua sama rata. Welcome. Welcome. Ya, oke. Nah, itu waktu pertama beli itu juga sama ya. Om Mamat juga dulu nanya-nanya dulu ke Om Sandy ya. Ya, Mau yang kayak gimana, budget berapa, terus diarahin sama Om Sandy. betul. Hasilnya puas dulu dapat burung yang di Alhamdulillah. Nah, dan sekarang juga masih ada sama saya dari kerjaan yang dulu, sekarang dibawa ke sini di Boyo. Oh gitu, mantap. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Terus gimana awal mulanya bisa gabung dengan tim Zen Hobbies? Dari sebagai pembeli bisa jadi timnya. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu ceritanya dari kerjaan yang sebelum saya di sini, saya resign. Oh, oke. Gitu ceritanya. Jadi pertama langsung datang ke Zen Hobbies, langsung jatuh hati ya? Kepikiran kayaknya ya? Jatuh hati ya, kepikiran juga sempet ya. Kapan ya bisa ngerawat burung sebanyak ini dan bagus-bagus kayak gitu. Itu baru angen-angen dan nggak pernah terucap. Cuman ada di pikiran dan di hati. Oh. Itu nggak tahu doa, nggak tahu apa. Ya. Setelah saya istilahnya keluar dari kerjaan yang dulu, terus saya sempat nganggur. Si Om Zen mungkin tahu saya nganggur. Terus di sini juga lagi ngebutuhin yang kerja. Nah gitu. Ceritanya tuh kayak gitu. Komunikasinya gimana tuh sesudah beli burung? Biasanya kan udah beli mah udah aja. Bosnya ngerawat burungnya, yang belinya ngerawat burungnya. Kok ini masih ada komunikasi? Jadi si Om Zen kan orangnya terbuka, enak juga. Misalkan kalau si konsumen nanya-nanya, Om Zen mah selalu welcome, jadi selalu dijawab. Istilahnya kan kita sambil belajar juga. Dulu juga saya kan nggak tahu apa-apa, nol lah istilahnya kayak gitu Om. Oh. Jadi suka kontekan kayak gitu. Terus kalau ada waktu senggang, kadang saya suka main ke sini ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing, cari ilmu kayak gitu Om. Oke. Jadi begitu sejarahnya ya.
Terus akhirnya Om Mamat tuh bergabung tuh dari tahun berapa tuh? Udah berapa tahun di St. Hobbies? 3 tahun. 3 tahun ya? Oke. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Om Mamat nih. Di bidangnya Om Mamat sebagai breeding di bagian breeding di Zen Hobbies, paling banyak panen bisa berapa ekor dari satu pasangan tuh Om Mamat? Itu dalam 1 bulan atau dalam masa produksi Om? Jadi sekalinya menetas telur gitu. 6 ekor Om, 1 indukan. Oh, 1 indukan tuh bisa maksimal 6 ekor yang Iya. pernah dipegang. Yang pernah saya panen. Oke. Nah, Nah, pernah nggak sih gagal panen? bukan pernah lagi. Ada. Ya namanya peternak nggak selalu lancar Om. Pasti ada aja problemnya Om. Kalau Kayak gitu. bongkar mah banyak ya, soalnya selalu dicatat ya sama Om Mamat ya sejarah panen dan yang gagal panennya ya. Ya. Nah, dalam pengalaman Om Mamat bersama tim Zen Hobbies, pernah nggak sih ada pengalaman pernah dimarahin sama Om Zen? Dimarahin masih nggak Om? Oh enggak? Si Om Zen tuh cuman ngingetin istilahnya, marah mah nggak? Oh marah mah enggak ya? Nggak. Oh, tapi semua juga ditanyain gitu. Om Anggi, terus Om Ujang. Katanya Om Zen tuh emang nggak pernah marah-marah sih. Kalau menurut saya mah gitu, bukan marahin, cuman orangnya tuh tegas. Jadi dalam artian dia itu ngingetin biar kita tuh tanggung jawab Om kayak gitu. Bukannya marah-marah, tapi kalau orang yang nggak tahu pasti pikirannya marah-marah kayak gitu Om. Oh, oke. Nah. Kalau yang udah mengerti mah diambil aja sisi positif. Nah, betul kayak gitu Om. Nah, jadi kita tuh belajar dari kesalahan itu biar kita lebih baik. Om Zen tuh tujuannya ke situ gitu. Oke, jadi makin pintar juga dong. Nah, betul. Iya. Oke, selanjutnya pengalaman berkesan dalam berternak lovebird ini apa? Pengalaman yang berkesannya bisa dalam hal jackpotnya kah? Atau dalam pernah menjual ke customer yang besar atau apa gitu? Yang jelas jackpotnya Om. Jackpotnya ya, paling berkesan tuh ya. Waktu kita ngejodohin. Ya, Istilahnya di materi yang nggak begitu mewah lah. ya. Tapi di situ ada darah mewahnya. Oke. Nah di situ itu kita tuh kan pasti ngarep-ngarep banget lah. Kapan sih kita dapat burung yang bagus, kualitas bagus? Ya. Itu tuh kapan? Nah di waktu kita ngedapet jackpot itu, aduh rasanya wah gitu. Betul banget Om. Bunga banget. Nah, Oke, kalau Om Mamat selain bekerja breeding ini berjualan burung juga nggak sih? saya mau fokus di breeding Om. Fokus di breeding. Jadi di Zen Hobbies itu sama si Om Zennya dibagi-bagi. Jadi biar nggak bentrok. Oke. Dalam artian nggak bentrok, misalkan kayak Om Anggi kan bagian marketing. Jadi Om Anggi bisa fokus. Jadi nggak keganggu kesana kesini. Model saya di breeding, jadi bisa fokus di breedingnya kayak gitu. Oke, siap. Ya, sekian kayaknya cerita pertanyaan dari saya. Udah dijawab semua sama Om Mamat. Buat temen-temen nih, kalau ada yang mau nanya lagi, nanti tinggal yang tadi terlewat oleh saya punya penasaran apa tentang film Zen Hobbies, langsung aja nanti ya tulis di komen. Nanti yang jawabnya bisa langsung dari sumbernya. Betul. Emang Upin Ipin betul. Oke, Om Mamat, terima kasih ya. Oh siap. Nah, nanti saya akan closing dan akan dilanjutkan oleh bos langsung. Siap. Ya, makasih waktunya Om Mamat. Sama-sama. Oke, bangga. Bye. Oke, teman-teman Zen Hobbies, tadi sudah dikupas tuntas ya pertanyaan-pertanyaan buat seluruh tim dari Zen Hobbies. Nah, jangan lupa klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga tackle loncengnya. Nah, jadi jangan mau dibego-begoin ya. Asa kagok ya kalau saya ngomong mah. Jangan mau dibego-begoin sama penjual-penjual lain yang memberikan edukasi yang simpang siur kebenarannya. Tetap ikuti channel Zen Hobbies. Oke? Sampai jumpa di Kenapa ini? Geser. Nah, tadi kan udah nanya-nanya ya ke tim Zen Hobbies. Ya. Sekarang saya mau nanya sama Om Budi.
Oh, editor juga, videografer. Saya harus. Nah, singkat Oke. saja ya. Oke. Om Budi, kesan dan pesan buat tim Jan Hobbies apa? Terus pertama gabung sama tim Jan Hobbies gimana itu tah? Kesan-kesannya. Ya. Kesan-kesannya mah ya kayak nggak kerja sih di sini tuh. Jadi sama timnya tuh tiap kita minta tolong, minta masukan, minta saran, dibantu dengan tulus gitu. Ya. Kita jadi nggak ada apa sih persaingan lah, saling menjatuhkan Semua gitu. rata gitu. Semua rata, bener gitu, asal semua happy. Kalau pesannya sih buat seluruh tim Jan Hobbies harus tetap semangat. Amin. Pasti itu mah. Ya, selalu kalau misalnya menghadapi masalah jangan down, malah kita harus mencari solusi Solusi. supaya kita bisa naik jalan lagi, keluarnya dapat ya. jalan keluarnya. Jadi gitu. intinya mah kesan-kesannya senang, Senang, happy, gembira. Gembira. Udah gitu aja, Iya. panjang-panjang sekali. Oh, udah durasi itu ya kata sih. Udah, Ya. like, share, and subscribe. Tako loncengnya, oke? Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.